matkul kewirausahaan. Nah, kali ini sebelumnya kita sudah membahas mengapa harus menjadi wirausaha, dan yang kedua itu dasar-dasar dari kewirausahaan. Nah, yang sekarang kita akan membahas menjadi kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, di sini saya kedatangan dua narasumber. Perkenalkan, nama saya Isnia sebagai wawancara. Nah, narasumber. Perkenalkan, nama saya Mauliana Sylvia. Saya Laila Zahra. Langsung saja biar tidak berlama-lama dalam membahas tentang kepemimpinan dalam wirausaha. Nah, di sini saya untuk narasumber Mbak Sylvie sama Baila ya. Nah, di sini saya akan mempertanyakan mengapa sih kita harus mengetahui atau menjadi seorang kepemimpinan dalam berwirausaha. Menurut narasumber kita, kepemimpinan dalam berwirausaha itu seperti apa sih? Dari kata kepemimpinan adalah menjadi seseorang pemimpin, di mana pemimpin itu bisa menggerakkan seseorang atau mengajak atau mungkin bisa memerintah. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengajak atau mengayomi anggota-anggota kita untuk bergerak atau mengarahkan kepada arah yang lebih baik atau merapatkan tujuan kita di dalam wirausaha tersebut. Di mana dalam berwirausaha, seorang pemimpin itu sangat penting kedudukannya. Banget, iya benar banget. Benar apa yang sudah dikatakan Mbak Ila tadi, kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok itu sangat diperlukan. Apalagi untuk adanya pemimpin itu bisa mempengaruhi dalam menentukan tujuannya untuk berwirausaha. Jika tidak ada pemimpin, maka tujuan yang akan dilakukan itu mungkin tidak optimal begitu ya. Karena kenapa seorang pemimpin itu sangat diperlukan? Karena untuk bisa untuk memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk berwirausaha seperti itu, dan juga untuk memperbaiki kelompok juga jika melakukan sebuah wirausaha dalam kelompok. Begitu. Karena kan kalau juga gak ada pemimpin, kita riweh ya. Iya, kayak semacam organisasi gitu. Kalau nggak ada pemimpinnya kan nggak jalan dengan optimal seperti itu. Baik Kak, seperti itu kepemimpinan dalam berwirausaha berarti kita itu harus menjadi patokan. Justru menjadi seorang pemimpin dalam kewirausahaan itu seringkali nggak diketahui keberadaannya atau anggotanya itu tidak sadar akan kehadiran pemimpinnya. Kenapa? Karena memang tugasnya pemimpin itu hanya memerintah, mengarahkan, juga memberi motivasi, bukan menjalankan tugasnya. Karena yang menjalankan tugasnya itu anggotanya sendiri. Seringkali anggota kelompok atau anggota wirausaha itu ketika sudah menyelesaikan tugasnya justru merasa mereka yang melakukannya, karena memang mereka tidak merasakan atau tidak sadar bahwa yang mengarahkan sebenarnya adalah pemimpin wirausaha itu sendiri. Nah, ya benar apa yang katakan Mbak Ila, bahwa jadi seorang kelompok atau anggotanya itu harus mengikuti dan menaati keinginan yang sudah dilakukan atau yang sudah dibuat oleh pemimpinnya gitu. Karena namanya juga kerja tim ya, jadi harus berpatokan sama pemimpin, harus ada yang memimpin. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu tugas kepemimpinan dalam berwirausaha itu seperti apa? Yang pastinya ya, tugasnya seorang pemimpin itu pastinya sangat penting seperti itu ya Kak ya. Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Nah, dengan misalnya dengan atasannya, dengan stafnya, kita harus berkolaborasi seperti itu, dan
hasilnya dari setelah berkolaborasi dengan atasan itu kita akan menyampaikan kepada anggota-anggota kita gitu. Kita sebagai pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab seperti itu Kak. Terus seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk menyusun tugasnya dari setiap kelompoknya itu. Jadi dalam menjalankan tugas dan ketika selesai menjalankan tugas dan menjadikan evaluasi untuk mencapai tujuan atau lebih baik ke depannya seperti itu dan melakukan evaluasi. Terus pemimpin itu harus bisa menyusun tugasnya dan harus mendahulukan prioritasnya seperti itu Kak. Jadi pemimpin harus bisa mengatur waktu seperti itu dan menyelesaikan masalah itu secara cepat, secara efektif begitu. Karena seorang pemimpin itu ditugaskan untuk kerjanya tuh cepat gitu. Nah, seperti itu mungkin Mbak Ila juga mau menambah tugasnya seorang pemimpin. Menurut saya tugas menjadi seorang pemimpin itu cukup berat ya, tapi juga menantang, juga seru ya. Selain itu seorang pemimpin juga harus bisa berpikir analis dan konseptual. Gimana? Maksudnya kita harus bisa menganalisa keadaan atau situasi tertentu yang mungkin terjadi. Kita juga harus bisa mengkonsepkan atau merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan. Kita nggak bisa asal-asalan menjadi seorang pemimpin. Selain itu, menjadi pemimpin itu juga harus menjadi mediator atau menjadi penengah. Kalau pemimpinnya saja sudah kompor, kan nanti itu nggak bisa tambah panas. Mencapai tujuannya itu susah. Karena kan namanya juga kelompok, banyak orang, pasti banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, di situ pemimpin juga harus menjadi mediator atau penengah antara satu dengan yang lain atau anggota dengan atasan. Di situ juga peran pemimpin. Selain itu juga harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Dimana kita sebagai seorang pemimpin itu kita harus bisa mengajak orang lain untuk supaya intinya buat kebaikan kelompok gitu. Selain itu pemimpin juga harus dapat memecahkan masalah. Itu pasti ya. Iya, pasti. Karena seorang pemimpin itu harus jika anggotanya mempunyai masalah, pastinya yang dikena juga pemimpin dan pemimpin juga harus bisa memecahkan suatu masalah, memberi solusi gitu ya. Seperti itu Kak. Baik, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Mbak Silvi sama Mbak Ila ya. Nah, dalam tugas kepemimpinan dalam berwirausaha itu harus mempunyai perencanaan. Nah, manfaat dari suatu perencanaan itu kayak apa sih? Nah, manfaat dari seorang perencanaan kepemimpinan itu mungkin sangat penting juga ya Kak ya. Bukan mungkin, karena sudah penting. Karena sebuah kepemimpinan itu harus mempunyai perencanaan untuk kedepannya seperti apa. Perencanaannya sendiri itu merupakan hasil dari pemikiran dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Seperti itu Kak. Nah, apa yang akan dilakukan. Nah, perencanaan itu berarti sudah melakukan sebuah pemikiran yang jauh akan kedepannya serta keputusan yang akan terjadi, yang akan berdasarkan sesuai realita gitu Kak, yang akan terjadi ke depannya itu seperti yang tadi. Seperti yang bisa menganalisa keadaan ke depannya gitu ya, bisa. Selain itu manfaat dari perencanaan kepemimpinan berwirausaha itu bisa berdasarkan atas fakta. Rencana satu penempatan diri ke situasi kerja yang akan dilakukan dengan tujuan yang tercapai. Nah, perencanaan itu sendiri berarti kita menempatkan diri kita sebagai seorang pemimpin menjadi seorang pekerja agar kita bisa memahami bagaimana menjadi seorang pekerja, agar kita kan
nggak bisa asal-asalan juga menuntut atau menekan anggota kita untuk bekerja. Nah, itu kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang pekerja itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya perencanaan dalam berwirausaha. Nah, selain dari perencanaan itu, peran seorang kepemimpinan dalam berwirausaha itu seperti apa sih, Mbak? Karena tadi sudah dijelaskan juga ya sebagai perencanaan. Jadi seorang kepemimpinan nggak hanya dalam perencanaan. Jadi seorang pemimpinan itu dalam memandang ke depan itu seperti apa. Jadi kepemimpinan itu mendorong anggotanya itu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya seperti itu, dan kemungkinan satu hal yang akan terjadi itu mungkin tidak bisa terduga ya apa yang kedepannya akan terjadi. Nah, setelah itu seorang pemimpin itu pastinya harus sebagai pengawasan. Mengapa? Karena jika suatu kelompok atau seorang berwirausaha tidak ada kepemimpinan dalam pengawasan, mungkin akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan itu seperti ya sudah kerjakan apa adanya tanpa diawasi oleh kepemimpinan. Jadi hasilnya itu mungkin tidak semaksimal mungkin gitu ya. Jadi dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan itu akan segera diselesaikan gitu, maksudnya segera diatasi seperti itu, sehingga kegiatannya itu akan kembali berlangsung seperti biasanya yang sudah ditargetkan, sudah diinginkan, sudah ditata seperti itu. Nah, selain peran itu, ada juga peran penting seorang pemimpin dalam berwirausaha, yaitu mengambil keputusan. Karena yang namanya pemimpin kan pasti tugasnya memutuskan. Ya, dalam mengambil keputusan itu harus bijak ya. Iya, itu penting juga. Dalam pengambilan keputusan ini seringkali terjadi konflik ya. Pasti karena tadi sudah dalam satu kelompok banyak orang, pasti banyak pendapat, itu mesti banyak pertimbangan. Kita sebagai seorang pemimpin dalam wirausaha, kita harus berhati-hati mempertimbangkan banyak pihak pastinya, karena juga seperti pekerja kita, situasi maupun kondisi keadaan lingkungan kita, itu juga kita harus mempertimbangkan. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Jadi gak bisa sembarangan. Iya. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan ya bahwa pemeran kepemimpinan dalam berwirausaha itu harus mempunyai pandangan ya. Nah, baik, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan agar peran itu bekerja dengan baik? Yang pertama, kepemimpinan bukan merupakan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain pada kepemimpinan yang bersangkutan. Jadi gimana ya? Kita gak bisa maksa orang lain buat menerima perintah kita. Ya, tapi bagaimana caranya orang lain bisa nerima keputusan atau peraturan yang kita buat sebagai seorang pemimpin. Poinnya di situ. Mengikuti seperti itu ya, kayak apa yang sudah dibuat oleh seorang pemimpinnya. Iya, tapi dengan tidak memaksa. Tidak terpaksa. Seorang pemimpin itu harus menyesuaikan fashionnya dari seorang anggotanya gitu. Bukan fashion ya Kak, maksudnya kita tuh harus bisa menjadi pemimpin yang netral, bisa diterima. Jadi mereka itu tidak terpaksa mengikuti kita gitu. Selain itu hal yang perlu diperhatikan itu efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Menjadi seorang pemimpin kita nggak bisa stuck di situ saja. Kita harus berkembang, mengembangkan diri, kita harus bertumbuh, kita harus menyerap banyak hal di sekitar kita untuk terus berkembang dan bertumbuh, supaya anggota atau kelompok kita juga nantinya bakalan berkembang gitu. Mungkin setelah melakukan suatu untuk tumbuh atau berkembang, kepemimpinan itu juga harus
dalam kemahirannya itu harus dapat membaca situasi. Ya. Karena jika suatu kepemimpinan tidak membaca situasi, maka akan jadilah sebuah kekacauan, permasalahan yang akan terjadi gitu. Ya. Jadi semisal situasi dalam berwirausaha atau kelompok itu lagi santai atau tenang, maka seorang pemimpin itu memberikan arahan. Jika dalam situasi bermasalah, Intinya jangan harus peka gitu dengan ya. situasi. Nah, terus seorang pemimpin itu tidak hanya berbentuk seperti itu aja, melainkan pertumbuhan dan perkembangan sudah dijelaskan oleh Kak Ilanya tadi, dan harus menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan bersama, tujuan organisasinya itu untuk berwirausaha. Yang tadi udah dijelaskan panjang ya oleh Kak Ilanya itu ya. Nah, harus berpikir dan bertindak sesuai dengan tugasnya gitu, dan tidak harus memaksa, dan mungkin anggotanya juga harus bisa mengikuti apa yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Kak Ilanya begitu Kak. Karena walaupun kita seorang pemimpin, kita nggak bisa Tidak sendiri, semena-mena, yang dikejar ya tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Baik, tadi sudah dijelaskan tugas seorang kepemimpinan dalam berwirausaha dan juga perencanaan dan peran seorang kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, pandangan seorang kepemimpinan dalam berwirausaha itu seperti apa sih? Nah, mungkin pandangan menjadi seorang pemimpin itu bagi seseorang itu yang pertama itu bisa menjadikan pemimpinan sebagai seni ya Kak ya. Jadi seorang pemimpin itu mempunyai bakat, pastinya akan mempunyai bakat tertentu ya. Nah, bakat itu adalah faktor utama yang sangat penting untuk mempengaruhi dan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan yang untuk menjadi suatu kepemimpinan. Seperti halnya kita berwirausaha dalam bakatnya itu pangkas rambut. Dia bakatnya tuh pinter untuk berseni, potong rambut gitu dengan model-model berikut. Jadi terciptalah sebuah wirausaha untuk membuka pangkas rambut seperti itu Kak, seni. Jadi gak hanya seni, kepemimpinan itu juga bisa sebagai ilmu. Nah, jika membuka pangkas rambut tidak mempunyai ilmu, mungkin sudah membuka gitu kan ya. Mungkin sudah mencukur hanya sembarangan, bisa jadi menjadi botak kan, seperti itu ya Kak. Caranya harus berilmu juga, dan pastinya juga latihan seperti itu ya Kak ya. Seperti hanya kita belajar, seorang mahasiswa pastinya harus berilmu, harus belajar, gak hanya mahasiswa, semua harus punya ilmu atau kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan. Karena pada dasarnya kan kita merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri yang sudah terlatih dan harus terampil seperti itu atau berilmu. Nah, seorang kepemimpinan itu tidak hanya Kak ya, dilayani seperti itu. Kan biasanya seorang pemimpinan itu anggotanya melayani pemimpinnya. Ya. Biasanya. Nah, tetapi dia juga harus melayani Kak. Tidak hanya anggotanya saja seperti yang sudah dicontohkan tadi pangkas rambut, dia harus juga bisa melayani anggotanya, seperti tadi menyelesaikan masalah Kak, yang membantu masalahnya. Jika ada banyak pelanggan masuk, masa harus anggotanya juga ya. Nah, kita sebagai pemimpin juga bisa melakukan suatu tindakannya itu, maksudnya seperti ikut membantu melayani begitu Kak. Seorang pemimpin itu juga harus mampu memberikan energi positif. Kenapa? Karena kalau udah dilihat pemimpinnya gak enak kan otomatis semuanya juga bakal kacau gitu ya. Jadi itu penting, harus mempunyai energi yang positif menjadi seorang pemimpin. Nah, selain itu seorang pemimpin harus mampu percaya pada bawahannya. Ya, kalau orang mau, kita pribadi juga pasti mau dipercaya kan? Iya, pastinya.
Iya, jadi kita menjadi seorang pemimpin itu harus percaya pada bawahannya, berikan mereka kesempatan untuk mengeksplor dirinya sendiri gitu. Nah, selain itu keseimbangan dalam kehidupan seorang pemimpin harus melihat kehidupan sebagai tantangan, karena itu tadi Tantangan besar Kak, Iya. jadi seorang pemimpin itu. kalau kita nggak melihat kehidupan sebagai tantangan, tentunya kita akan menjalani kehidupan itu flat, Iya, santai santai gitu ya. gitu. Tapi justru kalau kita melihat kehidupan sebagai tantangan, kita akan terus semangat. Semangat dan untuk jiwa untuk berkembang itu semakin Semakin banyak ya. membara ya gitu. Jadi itu juga penting ya, melihat kehidupan sebagai tantangan. Nah, selain itu seorang pemimpin harus bersinergi dengan atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Seperti yang sudah dikatakan dijelaskan tadi di awal, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus netral, bawahan, atasan, atau juga rekan kerja juga harus kita bisa Menyesuaikan gitu ya. netral, iya, harus bisa menyesuaikan diri kita dimanapun kita berada. Bukan kita seorang pemimpin semena-mena gitu. Iya, anggota nggak bisa harus mau menonjol sendiri, kita juga harus netral gitu. Nah, seorang pemimpin juga harus mampu mengatasi kelemahan diri yang mereka alami sendiri. Maksudnya kita tahu kita punya kelemahan, tapi kita nggak bisa dong, maksudnya membiarkan kelemahan kita itu sebagai kelemahan. Nah, justru menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa melihat atau mengubah kelemahan kita menjadi sebuah keistimewaan mungkin, atau mungkin menjadi kelebihan. Seperti mungkin kelemahan saya seorang introvert atau pemalu. Nah, saya sendiri kan nggak bisa tuh membiarin diri kita tetap menjadi seorang introvert. Iya benar. Karena seorang pemimpin jika pemalu, Iya. apa yang akan terjadi untuk kedepannya Iya, apalagi ke kan. anggotanya. Jadi harus punya mindset untuk mengubah perilaku itu. Kita nggak bisa diem sama kelemahan kita sendiri. Maksudnya kita nggak bisa membiarin kita, oke lah kita punya kelemahan, tapi kalau sebisa mungkin kita pastikan pengen ngubah ya, pengen berubah. Semua orang itu tidak sempurna. Iya, pasti ada kelemahannya. Tapi sebagai manusia kita juga Iya. pengen pasti lebih baik kan dari sebelumnya. Tidak hanya kepemimpinannya aja ya untuk mengubah mindset seperti itu. Anggotanya juga harus bisa seperti pemimpin Iya, kan? juga lah ya. Jika diberikan contoh sebagai tadi malu atau introvert, nah mungkin anggota-anggotanya ini tidak akan bisa berkembang gitu loh Kak, dengan Ya stuck di kiranya situ aja kan ya. hanya menetap di situ. Jika malu, kita kan harus bisa berkomunikasi juga Ya, kan dengan orang public lain, speaking apalagi itu kan penting ya. public speaking juga penting. Iya, yang selain itu kita mengembangkan diri. Menjadi seorang pemimpin itu kita perlu mengupgrade pengetahuan diri maupun kepribadian kita, itu perlu atau sangat penting untuk kita perbarui. Karena seperti tadi bahwa kita nggak bisa flat aja di situ aja kan, nggak bisa stuck di situ aja. Kita harus tetap berkembang. Apa yang terjadi di luar sana kita harus mengikuti perkembangan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya, kita seorang pemimpin dalam berwirausaha itu harus mempunyai pandangan ya untuk kedepannya. Nah, karakter dari seorang kepemimpinan untuk berwirausaha itu seperti apa? Yang tentunya seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter ya, karena suatu karakter itu juga menentukan sikap kita. Seperti itu, harus tidak hanya sekedar berbicara gitu, tapi harus selalu memberikan contoh yang baik gitu. Dan pertama bertindak itu ketika muncullah suatu permasalahan, itu tidak hanya berbicara, juga harus bisa memecahkan masalah. Yang kedua, bakat seorang kepemimpinan dalam dari lahir ya. Biasanya ada seorang kepemimpinan itu emang bakatnya tuh udah dari kecil, dari turunan gitu ya. bisa jadi juga dari turunan. Nah, yang diwariskan melalui gen gitu ya kayak.
Iya, kan seperti halnya sudah turun temurun gitu Dari genetik. genetik. Nah, tetapi karakternya itu dapat dibentuk juga, tidak hanya dengan turun temurun karakternya sama, pastinya Ada yang berbeda. karakternya juga pasti yang berbeda juga ya Kak ya. Selain itu, karakter pemimpinan itu dapat menjadi penopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain, di mana kita juga bisa menopang atau mengajak orang lain untuk sukses. Menjadi seorang pemimpin itu juga harus punya karakter seperti itu. Nah baik, tadi kan udah dijelaskan ya, seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter. Nah, dan juga selain dari karakter itu harusnya seorang pemimpin dalam berwirausaha itu harus mempunyai prinsip ya. Itu prinsip seperti apa sih yang kita harus ketahui menjadi seorang pemimpin dalam berwirausaha? Nah, menjadi pemimpin dalam seorang wirausaha itu betul harus punya prinsip ya. Ya. Nah, prinsip yang pertama itu motivator ulung. Nah, seorang wirausaha yang sukses pasti mampu mengelola usahanya, merupakan perencanaan strategis yang andal, motivator ulung bagi timnya. Ambisius dan total dalam bekerja, karena ia mampu mencintai pekerjaannya. Kak, kalau menjadi seorang pemimpin dalam berwirausaha itu kita harus mempunyai prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu banyak sekali Kak ya. Nah, contohnya seperti yang pertama itu motivator ulung. Menjadi seorang pemimpin berwirausaha, kita harus punya prinsip motivator ulung atau mungkin yang lebih dikenal sebagai manajer atau yang mengatur gitu. Nah, prinsip yang kedua itu kita harus mempunyai prinsip pendengar yang baik. Pendengar yang baik di sini itu kita banyak konteks ya. Biasanya komenan-komenan dari anggota atau dari orang customer lain. itu Nah, kita customer. juga harus menjadi pendengar yang baik ya. Dan tidak hanya komentar aja ya kayak mungkin memberi Saran, masukan, Beri saran. solusi gitu. Nah, selain itu kita juga harus punya prinsip rendah hati. Itu pasti Kak ya. Iya. Karena nggak bisa Ego sendiri gitu nggak Iya. bisa jadi seorang pemimpin ya. Kita mentang-mentang kita memimpin, kita senangnya sendiri, kita nggak bisa. Itu juga rendah hati itu juga sangat penting. Nah, selain itu senang memuji, karena semua orang juga pasti suka Ingin dipuji dipuji, Kak ya. Kita sendiri aja suka Iya kan. Lagi ke seorang pemimpin. Iya, kalau kan. dipuji itu kan pastinya anggota itu ingin semangat berkembang gitu kan. Iya, itu sebagai apresiasi ya Iya. anggota. Apalagi sopan dan menghargai orang lain itu juga penting. hal yang sangat penting gitu ya Kak ya. Karena bahwa membuka wirausaha itu harus bisa juga memanusiakan manusia, bukan hanya berwirausaha, pemimpinan juga seperti itu ya Kak ya. Karena yang kita bahas dari depan kan juga kepemimpinan ya. Nah, terus harus antisipatif dan proaktif. Jadi terkadang ketika kita mendapatkan sebuah masalah, pastinya ada pro dan kontra. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengantisipasi permasalahan itu dan juga fleksibel atau istilahnya tuh sebentur dan pemaaf gitu. Jadi kadang seorang pemimpinan itu terkadang kan juga bisa bersikap kasar seperti itu ya kayak apalagi saat marah. Iya, Itu ya Nggak bisa, kita nggak bisa. nggak bisa, apalagi sampai seorang pemimpinan tuh menggebrak meja gitu. Menggebrak meja kan otomatis semua anggotanya itu kan pasti kaget ya Kak ya. Jadi kita juga sebagai kepemimpinan harus bisa menjadi seorang pemaaf gitulah. Apa yang Kalau itu gak apa-apa gak sih kalau cuma marah, tapi sewajarnya lah kalau iya, marah. tapi maksudnya pemaaf itu maksudnya kita nggak dendam, kita Iya. marah kalau anggota kita salah, bolehlah kita marah, tapi marah ya cuma di situ aja, jangan sampai dibawa ke dendam, ke hati gitu, nggak harus bisa. fleksibel gitu Iya. lah ya Kak istilahnya. Jadi
pemimpin yang hebat itu merupakan pemimpin orang yang suka yang pemaaf gitu dan menerima keadaan bahwa hal dari kesalahan dirinya itu bukan kesalahan dari pegawainya gitu, karena seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya itu tidak akan seterusnya sempurna. Seperti itulah ya Kak ya. Terus menjadi setelah itu tenang dalam kondisi apapun. Jadi seorang kepemimpinan itu harus pandai dan tidak ya benar sudah kakaknya tadi, sehingga mereka itu tidak sering gelisah gitulah ya anggotanya. Karena juga ahli dalam semua bidang tadi sudah dijelaskan depan, pastinya tidak sombong. Nah, seorang pemimpin itu tidak harus saya seorang pemimpin nih, saya ini. Nah, tidak boleh, karena seorang pemimpin itu tidak sombong itu sifat yang paling jelek, bukan? Iyalah, karena kan mentang-mentang seorang pemimpin gitu ya. Semena ke anggotanya, jadinya kan untuk mencapai suatu target itu pastinya nggak mungkin. Ya ada anggotanya malah benci kan sih. Jadi terus harus humoris begitu pada anggotanya. Seorang pemimpin itu harus bisa membuat suasana itu menjadi cair, damai, tentram gitu. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin itu harus sering mengumpulkan gurauan, seperti bercanda gitu. Jadi tidak hanya waktunya serius nih seorang pemimpin, jadi harus serius dan tidak boleh bercanda. Jadi kadang seorang pemimpin itu bisa melakukan gurau-gurau di sela-sela hampir selesai gitu, supaya suasana itu tidak tegang gitu, menyesuaikan. Sebenarnya menjadi pemimpin yang baik itu enggak cuma bisanya nyuruh atau memerintah. Justru menjadi seorang pemimpin yang baik itu kita bisa menjadi teman, sahabat, tadi pendengar yang baik, bahkan kita bisa jadi orang tua mungkin buat anggota-anggota kita. Nah, baik, jadi intinya dalam menjadi kepemimpinan berwirausaha itu kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik bagi anggota kita. Kita harus mengetahui tugas kepemimpinan itu seperti apa dan menjadi peran baik dalam menjadi kepemimpinan itu. Nah, selain itu kita harus mempunyai sifat yang baik dan menjadi motivator atau yang menjadikan anggota kita itu semakin berkembang gitu kan ya. Dan baik, sekian dari mungkin itu saja ya pembicaraan kita hari ini tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Terima kasih untuk narasumber kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.